terselip di ujung pelukan. Langit pagi di sekolah selalu tampak biru muda dengan awan yang berarak malas, seperti kapas yang menua di tepi cakrawala. Aku Tisha, anak kelas 11-3, hanya gadis pendiam yang lebih sering menatap senja daripada bicara. Hari-hariku yang biasanya terasa tidak berwarna, kini telah diwarnai oleh seseorang. Senyumnya yang manis membuat hatiku berdebar. Tutur katanya yang mengalun merdi telingaku. Tatapan mata yang teduh bagaikan di taman bunga. Siang itu, saat aku akan menuju ke kantin, aku melihatnya sedang belajar di depan perpustakaan bersama temannya. Saat aku melewatinya, kami sempat bertatapan mata. Di situ aku merasa dunia sekitarku terasa berhenti dari hiruk-pikuk kehidupan digantikan dengan rasa berdebar di hati. Lalu tiba-tiba aku sadar kembali ke keadaan semula saat Zia sahabatku mengguncang badanku. Ih, Tisha, kamu ngelamun apa sih? Pasti aku ngomong dari tadi nggak kamu dengerin ya? Ya ampun, maafin aku Zia. Aku nggak ngelamun apapun kok. Jangan marah ya. Aku lanjut berjalan, mencoba menghiraukan rasa berdebar yang ada di hatiku karena tatapan tadi. Hari-hari berlalu, namun rasa itu masih menetap di hatiku. Di situ aku bingung ada apa dengan diriku ini. Pada bel sekolah berbunyi, aku duduk di bangku depan kelas hanya untuk menikmati langit sore dan diam siswa yang menantikan waktu pulang. Saat itu sedang turun hujan. Tanah basah karena tetesan air hujan yang membasahi bumi. Angin semilir membawa aroma khas hujan. Dedaunan pohon terlihat segar karena percikan air hujan sehingga terlihat segar. Aku duduk di sana sendiri, lalu tidak sengaja aku bertatap dengannya yang dia juga sedang duduk di depan kelasnya dengan headset di telinganya. Sejak saat itulah aku mematapkan hatiku untuk mencoba berkenalan dengannya. Aku mulai mencari tahu tentang siapa dia. Ternyata namanya Refki, seorang anak kelas 12-5. Ia bukan bintang paling terang di langit sekolah, tapi entah mengapa cahayanya selalu kutemukan dimanapun aku berdiri. Awalnya aku takut dia bersikap dingin, tapi ternyata responnya di luar pemikiranku. Dia meresponku dengan sangat terbuka dan sangat baik. Tisha mencoba mendekatinya dengan memfollow Instagram dan mulai mengirim DM kepada Refki. Tisha tidak berharap lebih untuk Refki membalas DM-nya. Hingga pada jam 7 malam saat Tisha sedang belajar, ia mendengar ada notif dari handphonenya. Ketika ia mengeceknya, ternyata Refki membalas pesannya untuk berkenalan dengannya. Boleh banget kalau mau kenalan. Kenalin, aku Tisha dari kelas 11-3. Salam kenal ya, Kak. Hari-hari berlalu, hubungan Tisha dan Refki mulai dekat, bahkan sampai setiap malam mereka telepon terlebih dahulu sebelum tidur. Hubungan mereka bukan lagi sekedar teman, tapi lebih dari itu. Tapi hubungan yang saling bikin nyaman dan merasa dicintai. Kami tak banyak berinteraksi, tapi pertemuan kecil yang sederhana, tatapan mata di kantin, sapaan singkat di koridor, atau sekadar senyum sebelum bel pulang itu cukup untuk membuat hari-hariku bergetar pelan seperti daun disentuh angin. Sore itu bagai pelukan lembut setelah lelah panjang. Sepulang sekolah pada hari Selasa, kami duduk di depan kelasku sambil berbincang-bincang. Tisha tiba-tiba bertanya serius sambil menatap mata Refki dengan penuh harap. Kak, aku mau tanya, tapi Kak Refki harus jawab jujur ya. Iya Tisa, emang mau tanyain hal apa kamu? Gini, sebenarnya selama beberapa hari ini aku selalu kepikiran di otakku. Tisha nih sebenarnya siapa di mata Kak Refki? Refki terdiam. Pertanyaan yang keluar dari bibir Tisha menggantung di udara, seolah menolak untuk jatuh ke tanah. Waktu seperti berhenti di antara mereka, dan hanya suara angin di sepoi-sepoi yang berani bicara. Pikirannya berkecamuk seperti ombak yang saling bertabrakan dalam kepala yang sempit. Setiap ingatan berlari, saling berdesakan, berebut untuk didengar. Kata-kata yang seharusnya mudah diucap tiba-tiba bersembunyi di balik dinding pikirannya yang kusut. Ia ingin menjawab, tapi bibirnya seolah terkunci oleh kebimbangan yang tumbuh diam-diam. Langit tampak mendung, dan entah mengapa
mengapa suasananya seolah meniru isi hatinya. Ada rasa sesak yang tak bernama, seperti udara sebelum hujan turun. Di matanya, Tisha menatap dengan penuh harap, tapi ketenangan itu justru membuat pikirannya semakin gaduh. Dalam diamnya, Rifki tahu bukan karena ia tak mengerti pertanyaan itu, melainkan karena hatinya terlalu ramai untuk menemukan satu jawaban yang jujur. Sejak pertemuan mereka pada sore hari itu, pertanyaan Tisha masih belum bisa terjawab oleh Rifki. Sejak saat itu juga hubungan mereka sedikit renggang karena Tisha pikir Rifki tidak mampu memberi kepastian kepada Tisha, sedangkan di sisi lain Rifki sedang berkecamuk pikirannya. Hingga akhirnya pada pukul 7 malam Rifki mengirim pesan kepada Tisha. Tisha, besok aku ingin kita bertemu sepulang sekolah. Aku ingin membicarakan suatu hal penting. Tisha yang tengah belajar terganggu dengan notif di ponselnya. Dia membacanya sejenak, tapi semalaman hatinya gelisah sampai-sampai ia tidak bisa tidur karena memikirkan apa yang diungkapkan Rifki kepadanya. Hari telah berganti, seperti lembar waktu yang perlahan di balik tangan semesta. Malam menutup matanya dengan enggan, memberi ruang bagi fajar yang baru saja membuka senyum tipis di ufuk timur. Langit bergradasi antara kelabu dan jingga, seolah masih ragu untuk benar-benar terang. Angin pagi berembus pelan, membawa aroma tanah basah dan sisa embun yang menempel di dedaunan. Dunia tampak tenang, tapi di dada Tisha justru sedang tumbuh badai kecil yang tak kunjung reda. Sore hari sepulang sekolah, mereka bertemu di taman sekolah. Ia duduk memandangi Rifki yang masih diam. Pertanyaan yang semalam ia ucapkan masih menggantung di udara, tak lenyap, tak pula terjawab. Setiap detik yang berlalu terasa seperti rantai halus yang mengekang dadanya. Pikirannya berlari ke segala arah, menebak-nebak isi kepada Rifki yang hening bagai danau tanpa riak. Tisha memberanikan diri untuk menanyakan kesiapannya untuk menjawab pertanyaan Tisha lusa. Apa yang Kak Rifki bingungkan? Jawab saja sesuai dengan pikiran dan hatimu, Kak. Sebenarnya di mataku kamu sudah kuanggap sebagai adikku sendiri. Tisha masih terdiam. Kata-kata Rifki tadi masih menggema di telinganya, seperti gema lembut yang menolak pergi. Udara di sekitar mereka terasa menggerut pelan, menyisakan ruang yang hanya muat untuk dua hati yang sama-sama gelisah. Rifki menunduk, kedua tangannya saling meremas. Ia menyembunyikan sesuatu di dalam hatinya yang seharusnya ia ungkapkan pada Tisha, tetapi dia pikir ini belum waktunya. Tisha, Suaranya pelan, hampir tenggelam oleh hembusan angin sore yang lewat. awalnya takut untuk mengatakan hal ini padamu karena kenyataan ini akan menyakiti perasaan dan ekspektasimu tentang aku. Tapi menyembunyikannya darimu itu juga akan menyakiti hatimu lebih dalam. Tisha mengangkat wajah kaget untuk kedua kalinya. Ada sesuatu di dada yang mendadak menusuk perasaan yang bahkan ia sendiri tak siap memahaminya. Tisha merasa seperti terjatuh ke dalam. Rifki melanjutkan, kalimatnya runtuh satu persatu seperti daun kering tersapu angin. Aku cuma gak mau kamu terus bingung, gak mau kamu terus menebak-nebak tentang aku. Aku tahu itu melelahkan. Aku cuma ingin kamu bebas dari tanya yang selama ini kita biarkan menggantung. Tisha merasakan ada sesuatu yang retak di dalam dirinya. Bukan retak yang menyakitkan, tetapi retak yang membuka ruang untuk jujur dan ruang untuk merasa. Namun sebelum ia sempat berkata apapun, Rifki menghembuskan napas panjang dan berdiri. Aku cuma ingin kamu tenang, Tisha, itu aja. Lalu ia melangkah pergi perlahan, seolah takut suaranya merusak ketenangan yang baru saja ia berikan. Hari hingga bulan berlalu, waktu yang dimiliki Rifki di sekolah tinggal sedikit karena setelah ini dia lulus. Dia akan melanjutkan kuliah di Bandung dan Tisha tidak mungkin bisa melihatnya lagi. Tisha berencana untuk memberikan hadiah untuk yang terakhir kalinya pada Rifki. Sore itu sepulang sekolah, Tisha membawa paper bag berisi hadiah yang sudah ia persiapkan. Ia berjalan menuju ke kelas Rifki. Keadaan kelasnya sepi. Tisha melihatnya sedang duduk di kursi menatap keluar jendela sambil menikmati angin yang berhembus melewati sela-sela jendela. Dengan earphone di telinganya, Tisha berjalan mendekatinya. Rifki tidak sadar dengan keberadaannya hingga tepukan lembut di bahu Rifki membuyarkan lamunannya.
Tisha, sejak kapan kamu di sini? Kenapa tidak menghubungiku terlebih dahulu tadi? Aku kan ingin membuat surprise buat kamu. Ini aku bawakan hadiah buat kamu sebelum perpisahan kita nantinya. Kenapa kamu memberikan ini padaku? Padahal aku sudah membuatmu sedih, Tisha. Iya, aku tahu itu. Tapi bukan berarti hubungan kita berakhir sampai di sana saja. Hanya karena kamu menganggapku sebagai adikmu. Dan apa salahnya juga jika aku ingin memperbaiki lagi hubungan kita? Aku tidak ingin asing. Kata-kata itu seperti getaran yang merambat ke setiap inci keheningan, membekas di udara, menempel pada ingatan, dan dalam pelukan yang menolak melemah itu, Tisha tahu ada sesuatu yang selama ini tersembunyi di balik cara Rifki menjauh, diam, dan pura-pura tidak peduli. Sesuatu yang akhirnya Kamu mulai akan berani tahu mengetuk. perasaanku sebenarnya padamu suatu saat nanti, Tisha. Keadaan kelasnya sepi. Tisha melihatnya sedang duduk di kursi menatap keluar jendela sambil menikmati angin yang berhembus melewati sela-sela jendela. Dengan earphone di telinganya, Tisha berjalan mendekatinya. Rifki tidak sadar dengan keberadaannya hingga tepukan lembut di bahu Rifki membuyarkan lamunannya.